Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita tetap dukung pemerintah kita di dalam upaya untuk mengatasi pandemi. Dan saya rasa, saudara-saudara, langkah apapun yang diambil oleh pemerintah kita demi kebaikan kita sebagai bangsa dan bersama-sama, saudara-saudara, maka kita harus dukung, kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara, mengatasi situasi ini memang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Kita minta perlindungan dan berkat Tuhan di atas bangsa negara kita dan juga di atas gerejanya. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu penting untuk mendengarkan firman Allah hari ini dan juga untuk perjamuan kudus yang akan kami jalankan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi membawa bangsa negara kami, keputusan apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah kami terkait dengan langkah mengatasi pandemi yang sedang menimpa negeri kami bersama-sama dengan semua negara di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberkati, kiranya Engkau akan memberkati pemerintah kami juga dengan kerjasama dari semua warga negara dan anak bangsa. Terima kasih Yesus, berkati juga dan lindungilah gerejamu, anak-anakmu Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini supaya bisa terhindar dari hal-hal yang berbahaya, atau juga Tuhan bisa secepatnya untuk mengantisipasi dan juga mengatasi keadaan di awal-awal kejadian atau apapun juga supaya semua bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman yang akan kami dengarkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sudah saatnya bagi kita untuk membicarakan tentang kondisi umum hati dan pikiran perasaan kita pada hari ini. Dan memang saudara-saudara, banyak yang teman-teman kita yang mungkin saudara seiman kita yang juga ikut terpapar, dan kita sekarang sudah sangat sulit untuk berbicara tentang tidak menjadi positif karena sudah terlalu banyak yang positif. Tetapi saudara-saudara, apapun juga yang kita lewati, sebenarnya yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui lebih awal dari gejala-gejala yang ada, supaya kita bisa lebih cepat tertangani dan juga bisa mengadakan isolasi mandiri. Saudara-saudara, hari ini saya ingin membicarakan tentang 4 langkah mengendalikan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, saya dengarkan beberapa percakapan orang yang mengatakan bahwa kita dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran. Dalam kenyataan kita sehari-hari, saudara-saudara, kekhawatiran dan ketakutan itu datang silih berganti, dan kelihatannya bukan soal bagaimana cara kita meniadakan semua itu, tetapi bagaimana cara kita mengendalikannya. Ketakutan dan kekhawatiran kelihatannya akan selalu ada seiring dengan pengalaman kita sebagai dalam perjalanan hidup kita sebagai umat manusia. Tetapi saudara-saudara, sekarang problemnya adalah masalah yang kita ingin ulas pada hari ini adalah bagaimana cara kita bisa mengendalikan kekhawatiran dan ketakutan. Saya akan bacakan 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang berbunyi begini. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, kekhawatiran sekali lagi dengan ketakutan itu sebuah tema yang menjadi sangat umum apalagi di masa pandemi ini. Saya kira tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak khawatir sebenarnya terhadap keadaan yang ada. Apalagi jikalau saudara mendengar bahwa belakangan virus ini barangkali sudah mulai lebih menyasar kepada yang usia lebih muda, dan juga mungkin dengan tingkat keganasan yang mulai sedikit meningkat yang masih di dalam penyelidikan dan juga pemeriksaan dari para dokter, saudara-saudara, para ahli untuk menentukan ya mengenai bagaimana cara yang paling tepat untuk menangani situasi ini. Saudara-saudara, semua orang pada dasarnya memiliki kekhawatiran, dan itu menjadi sesuatu yang umum di dalam perjalanan hidup kita. Dan saudara-saudara, kekhawatiran kemudian ketakutan. Nah, saudara-saudara, kalau kita tanya sebenarnya apa sih yang paling ditakuti oleh kita sebagai manusia? Saudara-saudara, pada dasarnya kalau kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang menuliskan tentang berbagai
artikel. Apa sih yang paling ditakutkan oleh orang? Saudara-saudara, orang itu takut dengan, ya bukan hanya soal apa yang mengancam dia secara fisik, tetapi saudara-saudara, orang pada dasarnya takut jikalau dia itu ditolak. Nah, mungkin ini semua alasan-alasan yang sifatnya psikologis, kejiwaan. Tetapi saudara-saudara, itu justru yang menjadi jawaban dari banyaknya perilaku yang tidak kita mengerti mengapa orang bertindak dan melakukan hal-hal tertentu. Fear of rejection. Jadi takut ditolak. Yang berikutnya saudara-saudara, ada juga orang-orang yang takut menjadi sendiri, ya, atau takut kesepian. Nah, sampai-sampai saudara-saudara ada juga orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sekali lagi sangat sulit untuk dimengerti karena mereka takut, ya, takut ditinggalkan sendirian atau takut menjadi sendirian di dalam hidup ini. Nah, atau yang kita sebut fear of being lonely, kesepian, ya, takut kesepian, saudara-saudara. Lalu ada juga yang merasa bahwa ketakutan yang berikutnya yang menghantui manusia adalah ketakutan bahwa dirinya menjadi tidak relevan lagi di bumi ini, menjadi tidak relevan lagi di dalam masyarakat. Dan itu yang menyebabkan mereka barangkali mengambil sikap untuk memisahkan diri. Bukan hanya memisahkan diri, kadang-kadang saudara-saudara kita temukan juga ada orang-orang yang melukai dirinya sendiri karena mereka takut menjadi tidak relevan lagi. Dan saudara-saudara ada juga yang takut oleh karena mungkin ya takut dikecewakan, takut terhadap kekecewaan. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita bukan hanya bisa dikecewakan, tetapi kita juga bisa mengecewakan orang. Tetapi dalam kondisi-kondisi umum, saudara-saudara kita jumpai orang-orang yang takut dikecewakan. Dan ketakutan terhadap kekecewaan itu saudara-saudara begitu besar. Sehingga mereka akhirnya tidak berada di dalam pergaulan yang semestinya. Sedangkan sebagai makhluk sosial kita memerlukan kontak satu dengan yang lainnya. Di pihak lain saudara-saudara, ada juga percakapan yang populer di antara banyak orang. Ya, saya tahu bahwa membaca sebuah edaran WhatsApp, ya, berita WhatsApp yang menuliskan bahwa ini adalah ucapan dari seorang atau tokoh di Singapura yang mengatakan saudara-saudara bahwa orang pada dasarnya itu takut mati, ya. Yang kedua, mereka takut miskin. Dan yang ketiga, saudara-saudara, itu katanya takut istri, ya. Ada benarnya juga, saudara-saudara, karena itu adalah ketakutan-ketakutan populer di masyarakat kita. Tetapi soal takut kepada kematian, saudara-saudara, saya kira itu sesuatu yang mendasar di dalam diri kita, ya, bahwa setiap orang pada dasarnya itu takut menghadapi kematian. Bahkan saudara-saudara juga tahu pengalaman dari apa yang dihadapi oleh Yesus sendiri, ya, ketika dia bergumul di Taman Getsemani, di dalam soal ketakutannya, saudara-saudara, menghadapi peristiwa itu yang akan merenggut nyawanya. Dan saudara-saudara yang akan menggambarkan pengalaman yang luar biasa yang dihadapi oleh Yesus. Saudara-saudara, Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, saya bacakan dari firman Allah yang hidup. Sebab kita anak-anak Allah adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga telah menjadi darah dan daging. Dengan jalan dilahirkan sebagai manusia. Sebab hanya sebagai manusialah ia dapat mati. Dan dengan kematiannya ia mematahkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Hanya dengan jalan demikian ia dapat membebaskan orang yang karena takut mati, terus-menerus hidup dalam ketakutan. Saudara-saudara, oleh karena kita berjuang untuk hidup selama mungkin, itu sebabnya rumah sakit penuh. Itu sebabnya asuransi dicari orang. Itu sebabnya segala upaya kita lakukan untuk mempertahankan hidup. Dan upaya untuk mempertahankan hidup yang juga didasari bukan hanya untuk merasakan dan mencapai enjoyment maksimal dalam hidup. Tetapi saudara-saudara, oleh karena kita takut mati.
Saudara-saudara, orang takut pada kematian karena kematian itu benar-benar adalah suatu interupsi. Saya bisa menggambarkan saudara-saudara bahwa kematian itu sebagai suatu interupsi yang radikal sifatnya pada karunia kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Interupsi yang radikal kepada karunia kehidupan yang Tuhan percayakan kepada keluarga kita, yang sifatnya itu merenggut hidup itu sendiri, saudara-saudara. Itu sebabnya kematian itu menakutkan sekali dan mengubah rencana manusia itu secara total. Ya, keadaan-keadaan yang paling menyenangkan kalau dihadapkan dengan kematian, semua itu menjadi tidak berarti lagi. Saudara-saudara, harta, benda, apapun juga yang saudara miliki menjadi sangat tidak berarti ketika kita berhadapan dengan kematian. Tidak ada orang yang pada dasarnya itu bisa menikmati sesuatu kalau dia akan berhadapan dengan kematian. Walaupun saudara tahu bahwa di dalam kebiasaan dari mereka yang akan dihukum mati, biasanya diberikan kesempatan untuk makan makanan yang paling enak berdasarkan pilihan mereka yang bisa disediakan. Tetapi saudara-saudara, kita juga punya semacam keyakinan bahwa seenak apapun makanan yang bisa kita makan, kalau kita sudah tahu kita akan meninggal dunia, rasanya semua makanan itu tidak akan menjadi berarti lagi. Saudara-saudara, saudara mungkin juga pernah membaca kisah tentang seorang suster yang ketika dia melihat keluarga-keluarga yang membawa anggota keluarganya ke rumah sakit. Dan saudara-saudara, dalam kisah suster ini terjadi di negeri kita. Dia menceritakan dengan air mata oleh karena dia menyadari bahwa waktu kita membawa anggota keluarga kita ke rumah sakit, dan setelah itu karena terpapar COVID-19 dan tidak dapat kita jumpai lagi. Dan dalam perjuangan sendirian di ruangan ICU misalnya, suster ini tahu bahwa tidak ada keluarga yang bisa menemani. Sebaik-baiknya mereka akan melayani supaya terjadi komunikasi di antara yang bersangkutan dengan keluarganya. Karena mereka sadar, saudara-saudara, bahwa sekian banyak dari pasien yang berada di ICU yang berjuang di dalam hidup mereka untuk bertahan ya dengan menerima mungkin pengobatan yang terbaik, metode yang terbaik, tetapi tetap tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa lolos dari keadaan itu. Saudara-saudara, di dalam kepedihannya dia menceritakan pengalaman itu, dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa ada orang-orang yang dengan kelembutan hati yang memaknai pengalaman keseharian sebagai pejuang kesehatan untuk menceritakan bahwa orang sebenarnya tidak menyadari betapa berharganya hidup dan betapa jahatnya kematian. Memang di dalam Alkitab, saudara-saudara, kematian bisa digambarkan dengan cara yang berbeda karena kematian adalah musuh terakhir yang dikalahkan. Tetapi saudara-saudara, tetap saja setiap orang tahu bahwa tidak mungkin kita bisa mengatasi, menghadapi kematian itu dengan cara yang sehebat seorang pahlawan, saudara-saudara. Karena sebagian besar kita tahu bahwa semua yang harus dihadapinya ini adalah sebuah interupsi radikal yang seperti merenggut sesuatu dari kehidupan kita. Saudara-saudara, satu kali saya mendengarkan anak saya putri menceritakan tentang temannya di sekolah yang karena satu penyakit, saudara-saudara, dan sudah diduga oleh dokter dia tidak akan bertahan lama. Teman-temannya datang memberikan kesempatan kepadanya untuk bermain di ruangan rumah sakit yang sedikit terisolasi. Dan waktu diberikan kesempatan untuk bermain bersama, saudara-saudara, mereka menghibur hati temannya ini sekuat mereka. Dan saudara-saudara, waktu saya diberikan gambar tentang bagaimana beberapa temannya itu berusaha untuk menghibur hati temannya yang dokter katakan akan meninggal dunia. Saudara-saudara, saya bisa membayangkan tentang seorang ibu yang menyaksikan bagaimana upaya dari teman-temannya menghibur hati anaknya. Dan saudara-saudara, dari cerita yang diceritakan kepada saya merasa bahwa memang betul-betul luar biasa. Bahwa manusia pada dasarnya, saudara-saudara, berhadapan dengan maut adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat menggoyahkan hati, yang sangat
menggoyahkan eksistensi kita. Kita makin sadar betapa peliknya, betapa jahatnya kematian. Dan saudara-saudara, saya yakin bahwa ketika Kristus mati di kayu salib dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut, dia bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya dia menyatakan kepada kita bahwa kita bukan hanya perlu tahu tentang kekalahan dari maut, tetapi dia ingin menanamkan pikiran baru di dalam hati kita bahwa kebangkitan akan menjadi momen yang luar biasa yang menyatakan saudara-saudara bahwa kematian telah ditaklukkan. Saudara-saudara, sekali lagi saat pandemi seperti ini, saudara-saudara, kewaspadaan tentu saja harus tetap kita terapkan. Hanya saya juga sadar bahwa ada orang-orang yang mungkin kurang mengerti beda di antara kewaspadaan dan ketakutan. Kalau saudara-saudara membaca dari berbagai artikel, saudara cukup banyak baca dari Google, saudara-saudara, googling saja untuk mencari perbedaan di antara kewaspadaan dan ketakutan. Pada dasarnya, saudara-saudara, kewaspadaan itu didasarkan kepada pengetahuan. Jadi kalau saudara makin mengetahui, sebenarnya saudara tidak akan makin khawatir. Saudara makin waspada. Saudara bukan makin ketakutan, tetapi saudara makin tahu sebenarnya di mana batas saudara masih bisa melakukan sesuatu dengan aman. Nah, saudara-saudara, sedangkan ketakutan itu lebih didasarkan kepada kecurigaan. Dan kecurigaan itu biasanya juga, saudara-saudara, disertai dengan kurangnya informasi. Ya. Dan saya berdoa agar kita semua di dalam hikmat Tuhan, saudara ngerti ya, kalau kita memberitahukan sesuatu kepada saudara-saudara itu bukan untuk menakut-nakuti saudara, tetapi karena kita mengetahui bagaimanakah caranya supaya saudara dan saya, kita semua bisa terhindar dari bahaya. Saya kasih contoh saudara-saudara ketika kami memberitahukan tentang bagaimana kita harus menghentikan kegiatan tatap muka kita di gereja, dari awal kita sudah memberitahukan soal menyanyi. Saudara-saudara, beberapa bulan kemudian di koran-koran dan pengumuman pemerintah, ketika pemerintah mengatakan bahwa di dalam kereta-kereta yang ada seperti MRT, saudara-saudara, orang dilarang untuk berbicara. Mengapa? Pada waktu orang berbicara, pada waktu orang sedang menyanyi, bahkan ketika di dalam perkumpulan berdoa bersama, risiko memaparkan virus itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita memberitahukan kepada saudara-saudara itu tentu didasarkan kepada bacaan yang cukup, pengetahuan yang cukup, yang juga kita konsultasikan dengan pihak-pihak yang lebih memahaminya. Dan saudara-saudara, dengan dasar untuk membangun kewaspadaan di dalam diri kita. Tetapi kalau saudara sekedar melawan hal itu, saudara-saudara, kami khawatir bahwa kita akan jatuh kepada kekeliruan-kekeliruan langkah yang bisa merugikan kita sendiri. Saudara-saudara, karena kita mengetahui sesuatu, maka saudara akan lebih paham dan di titik mana orang lengah dan di mana letak bahaya sesungguhnya. Itu akan sangat menguntungkan kita dengan cara mengetahui sesuatu lebih banyak. Saudara-saudara, satu kali saya membaca tulisan dari Elisabeth Kubler-Ross. Dia adalah seorang ahli tanatologi, yaitu ahli dalam soal kematian, seorang yang banyak meneliti tentang proses kematian dan bagaimana orang menghadapi kedukaan dan kematian. Saudara-saudara, dia berkata begini, hanya ada dua emosi. Yang pertama adalah kasih dan yang kedua adalah takut atau ketakutan. Jadi love and fear. Nah, semua emosi positif datang dari kasih. Dan semua emosi negatif datang dari ketakutan. Dari kasihlah mengalir kegembiraan, kepuasan, damai sejahtera, kegembiraan yang ada di dalam hati dan pengalaman kita sehari-hari. Datangnya itu dari kasih. Sedangkan dari ketakutan datanglah kemarahan, benci, gelisah, konflik, rasa bersalah. Jadi saudara-saudara, memang benar bahwa ada dua emosi utama. Nah, saudara-saudara, tetapi Kubler-Ross kemudian mengatakan begini, sebenarnya lebih akurat untuk disebut bahwa hanya ada satu saja di dalam diri seseorang, kasih
atau takut. Karena kita tidak bisa merasakan kedua emosi itu secara bersamaan di dalam diri kita di waktu yang sama. Nah, keduanya itu bertentangan. Jadi kita di dalam takut, kita tidak mungkin, saudara-saudara, memiliki kasih. Dan kalau kita ada di dalam kasih, kita tidak akan bisa juga ada bersamaan di dalam keadaan ketakutan. Dua hal ini sangat berbeda. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Kubler-Ross sebagai temuan ilmiah dia, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata begini dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kalau saudara baca apa yang dikatakan oleh Paulus, maka saudara akan temukan bahwa Paulus sendiri mengatakan tidak mungkin di dalam hati orang yang memiliki kekuatan, kasih, dan ketertiban, di dalamnya itu ada ketakutan. Tidak mungkin. Saudara-saudara, sebab pada saat orang sedang berada di dalam kasih, dia tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Dan ketika orang berada di dalam ketakutan, saudara-saudara, tidak mungkin dia berada bersamaan pada saat itu dalam keadaan kasih. Saudara-saudara, apa yang juga dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18. Berbunyi begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas ya artinya saudara-saudara bahwa pendirian perjanjian baru, Alkitab mengatakan bahwa tidak mungkin keadaan itu bisa berdampingan bersama-sama di dalam diri kita. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah dikonfirmasi oleh Elisabeth Kubler-Ross sebagai seorang psikiater, saudara-saudara, dia mengatakan bahwa tidak mungkin orang memiliki dua hal itu di dalam dirinya. Lebih tepat satu aja. Dia punya kasih atau dia dikuasai oleh kasih, hidup di dalam kasih, atau dia hidup di dalam ketakutan. Saudara-saudara, sekali lagi, mana ada orang yang tidak pernah dihinggapi oleh khawatir dan takut. Nah, pada saat itu mungkin kita katakan bahwa kadar kasih kita atau kadar kehidupan kita di dalam kasih mungkin saja sedang berkurang. Atau mungkin saudara-saudara, ketakutan itu menjadi begitu besar, ya kekhawatiran itu menjadi begitu besar di dalam diri kita sehingga lebih dominan rasanya atau lebih kita bisa merasakan bahwa kita sangat sulit mengendalikan diri kita karena saudara-saudara ketakutan yang luar biasa. Pada dasarnya saudara-saudara kita akan melihat saudara-saudara ada 4 langkah ya. 4 langkah bagi kita untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan. Yang pertama saudara-saudara, saya akan bacakan dulu dari Efesus pasal yang kedua ayat 15 dan 17. Sebab dengan matinya sebagai manusia, maksudnya adalah Yesus mati sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saudara-saudara temukan bahwa di dalam firman Allah, kita memulai sebuah langkah untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan dengan cara membalikkan hubungan kita atau mengembalikan hubungan kita kuat lagi dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Yesus, kalau orang bisa memperbaiki hubungannya dengan Yesus Kristus, maka seperti kata firman Allah, pekerjaan Kristus yang utama, yaitu untuk menciptakan, saudara-saudara, damai sejahtera di antara Allah dengan manusia, di antara kita dengan sesama kita, saudara-saudara. Sejahtera itu ditanam di dalam diri kita ketika
kita memperbaiki hubungan kita dengan Yesus, atau kita memulai hubungan kita dengan Yesus. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1 berkata begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita memperoleh damai sejahtera, hubungan yang tentram sejahtera dengan Allah kita, karena kita punya Yesus Kristus. Saudara-saudara, dasar pijakan dari hidup yang tidak dikuasai oleh ketakutan atau hidup tanpa ketakutan adalah adanya hubungan yang tersambung di antara kita dengan Allah. Adanya hubungan yang benar, lurus, dan terbangun di antara kita dengan Kristus. Mungkin orang bertanya, saudara-saudara, mengapa harus melalui Kristus? Karena tentu kalau kita lihat, saudara-saudara, terlalu banyak agama. Dan mungkin kita katakan semua toh mengajarkan kebaikan juga. Nah, saudara-saudara, dengarkan apa dikatakan oleh firman Tuhan. Anak yang di pangkuan Bapa itulah dia yang akan menyatakan Bapa kepada kita. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 berkata begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, coba saudara-saudara kita keluar dari kebiasaan berpikir konteks Kristiani. Dan dengarlah bunyi ayat ini, saudara-saudara, yang sangat misional. Kalau ini didengarkan oleh orang-orang lainnya yang mengatakan, saudara-saudara, atau yang mungkin akan mendapatkan hikmat dari Tuhan dari bunyi ayat ini, yang bisa berkata atau terdengar seperti ini, saudara-saudara, bahwa tidak mungkin wahyu apapun juga, saudara-saudara, sanggup untuk mengungkap tentang Allah secara benar dan utuh, kecuali anak sendiri yang mengatakannya. Anak sendiri yang mengungkapkannya. Atau Yesus sendiri mengungkapkannya. Tidak mungkin wahyu sehebat apapun juga sanggup mengungkapkan tentang Allah yang benar, kecuali Yesus sendiri yang menyatakannya. Saudara-saudara, itu dikatakan bahwa anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Atau mungkin saya bacakan dari Roma pasal yang ketiga ayat 25-26 untuk menjawab pertanyaan mengapa dan apakah memang hanya melalui Yesus saja. Saudara-saudara, Roma pasal yang ketiga ayat 25-26 berkata begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, soal mengapa melalui Yesus dan apakah hanya melalui Yesus, itu telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Bahwa Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian karena iman. Saudara-saudara, jadi kita tidak berdebat lagi soal tentang mengapa melalui Yesus Kristus, karena ketetapan itu datangnya dari Allah sendiri. Penentuan Yesus Kristus adalah ketetapan Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ucapan itu, saudara-saudara, diucapkan, saya kira bermakna bagi kita pada hari ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu banyak orang, apakah hanya melalui Yesus saja? Saudara-saudara, hanya percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Maka kemudian kita dibenarkan oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus adalah jalan yang paling logis untuk memulai damai sejahtera di dalam hati untuk mengalahkan segala ketakutan. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagaimana langkah kita untuk mengatasi segala ketakutan itu? Kalau yang pertama, kita harus yakin dulu tentang adanya hubungan kita dengan Yesus Kristus yang akan mengungkapkan dan menyatakan tentang Bapa kepada kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, saya bacakan dari Filipi pasal yang keempat ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, hal yang kedua dikatakan oleh firman Allah, kalau kamu datang kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saya tidak mengatakan, saudara-saudara, bahwa dengan membahasnya satu persatu doa, permohonan, dan ucapan syukur. Sebab platform yang sama sebenarnya ada di dalam ketiganya, yaitu soal bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah kita, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan di dalam bentuk sebuah doa biasa, permohonan atau ucapan syukur, tetapi komunikasi kita dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, doa sanggup memindahkan gunung kekhawatiran. Doa yang saudara lakukan di hadapan Tuhan dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk permohonan kepada Tuhan, sanggup untuk memindahkan gunung kekhawatiran. Tidak salah saudara-saudara kalau Elisabeth Kubler-Ross juga menyebut tentang di dalam ulasannya tentang 5 tahap kedukaan yang disingkat saudara-saudara DAPDA. DAPDA itu yang pertama saudara-saudara denial, ya D-nya itu for denial. Lalu yang kedua saudara-saudara anger. Orang menghadapi kedukaan itu pertama bencana, musibah, apapun juga yang menimpa kita. Pertama reaksi kita adalah kita menolak. Ya, ketika pandemi berlangsung saudara-saudara, dan kita denial, banyak yang masih menolak saudara-saudara. Bukannya tidak percaya, tapi menolak keberadaan itu. Yang kedua, anger, marah. Mengapa saya? Mengapa kita yang kena? Mengapa mesti kita yang menghadapinya, saudara-saudara? Yang ketiga adalah bargaining. Kita tawar-menawar, saudara-saudara. Dan pada tahap tawar-menawar inilah kebanyakan orang akan datang kepada Tuhan, menundukkan diri mereka, berserah kepada Tuhan, dan mulai memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dan tahap yang keempat, saudara-saudara, yang disebut dengan depresi oleh karena mereka mencoba untuk mengatasinya, bernegosiasi, tetapi kelihatannya keadaan makin mendalam, saudara-saudara, sampai ke titik tertentu, akhirnya acceptance. Mereka kemudian menerimanya. Saudara-saudara, di dalam tahap yang saya sebutkan bargaining, kemudian di situ saudara-saudara orang akan datang kepada Tuhan dan mereka akan mencoba untuk memperbaikinya. Mungkin kita berkata, Tuhan kalau saya sembuh, Tuhan kalau saya diselamatkan, kalau hutang saya bisa lepas. Kita berjanji, saudara-saudara, kita bernegosiasi. Dan negosiasi yang paling tepat dengan siapa? Dengan diri kita sendiri atau saudara-saudara, kita ngomong dengan Tuhan. Karena apa? Karena memang di dalam proses tersebut saudara-saudara, doa membantu kita. Dan saudara-saudara, doa membantu kita bukan karena proses psikologisnya. Doa membantu kita karena memang Tuhan itu ada. Allah itu nyata. Saudara-saudara, dan Dia memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Itu yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Doa, saudara-saudara, memindahkan fokus pikiran dan hati kita dari memikirkan masalah kepada memikirkan tentang kekuatan Tuhan. Saya ceritakan di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ketika seorang raja yang bernama Yosafat mendengar kabar yang tidak baik bahwa ada orang-orang atau sekelompok orang saudara-saudara yang akan berperang melawan kerajaannya. Dan saya bacakan setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, kata firman Allah, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Istilah yang dipakai sebenarnya untuk sembahyang dan berdoa. Saudara-saudara, hal yang mungkin kita sering abaikan bahwa doa itu ternyata dapat menenangkan jiwa kita. Itu sebabnya Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-1, saudara-saudara, atau ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya pada waktu kita sedang berdoa, bersekutu dengannya, saudara-saudara, maka jiwa saudara akan menjadi tenang. Sebab di dalam Allah saudara akan menemukan jalan keluar yang dikatakan oleh kitab Mazmur, daripadanya lah datang
keselamatanku. Hal yang ketiga yang menjadi cara bagi kita untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan adalah dengan memikirkan yang semestinya. Dan inilah yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8 dan 9, saudara-saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalimat ini saudara-saudara, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalimat itu saudara-saudara mengatakan bahwa kita harus switch dari pikiran tentang ketakutan dan kekhawatiran, itu harus di-switch, saudara-saudara, dipindahkan untuk memikirkan hal-hal yang saya katakan tadi. Dan saudara-saudara, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan seterusnya. Saudara-saudara, betapa pentingnya bagi kita untuk seperti diluruskan oleh Rasul Paulus, bagi kita orang-orang percaya bahwa mengusir ketakutan bukanlah dengan cara atau dengan jalan menghancurkan ketakutannya itu sendiri, saudara-saudara, melainkan dengan upaya untuk memindahkan fokus pikiran kita. Seperti kalau kita tidak suka bayangan, atau mungkin kita ada orang-orang tertentu, saudara-saudara, yang tidak menyukai bayangannya sendiri, atau berusaha ingin lepas dari bayangannya, atau menghilangkan bayangannya. Saudara-saudara, bayangan akan selalu ada. Saudara-saudara, saudara jalan di mana saja, ketika cahaya itu ada, pasti ada bayangannya. Tetapi saudara dapat menghilangkan bayangan itu dengan cara seperti ini, saudara-saudara, yaitu dengan cara memindahkannya, memindahkan bayangan itu ke belakang saudara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghadapkan diri saudara kepada cahaya. Kalau saudara menghadapkan diri saudara kepada cahaya, maka saudara tidak akan melihat bayangan saudara ada di belakang. Begitulah saudara-saudara bahwa saya melihat kita bisa menghilangkan ketakutan kita, bukan menghilangkan ketakutannya sendiri. Mungkin ketakutannya menjadi bagian daripada pengalaman kita karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara-saudara, kita dapat memindahkannya ke belakang kita dengan cara menghadapkan diri kita kepada terang atau kepada Tuhan kita. Saudara-saudara, di dalam salah satu tayangan yang mungkin saudara juga bisa lihat tentang 5 pelajaran tentang hidup yang sering kali disesali orang. Waktu disesali ternyata saudara-saudara sudah terlambat. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa setelah ending terakhir kehidupannya dia baru menyadari ternyata segala sesuatu itu sementara saja, tidak ada yang abadi. Itu penyesalan, saudara-saudara, yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa pengorbanan hari ini akan terbayar besok. Sebenarnya, saudara-saudara, ini bukan soal ujung daripada segala usaha kita, goal usaha kita, tetapi soal bagaimana prosesnya bisa berjalan dan memberikan kepuasan. Itu yang sangat penting. Itu sebabnya kita belajar bersabar dan terus mengusahakan. Bahkan kita menyadari bahwa tujuan bukan lagi yang terpenting, tetapi prosesnya yang penting. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, bahwa hidup ini ternyata memang kurang adil atau tidak adil. Tetapi kita tidak usah meratapi tentang keadaan ini. Karena saya kira setiap orang tahu bahwa sekalipun kita pantas menerima, belum tentu kita benar-benar akan menerimanya. Nah, saudara-saudara, yang keempat adalah soal jangan buat gunung dari onggokan kotoran binatang. Maksudnya, belajarlah untuk kendalikan diri. Berpikirlah sebelum mengucapkan dan bertindak yang negatif. Nah, kita memang mengkhawatirkan terlalu banyak, saudara-saudara, tetapi kita tidak mengerti rahasia hidup yang sanggup menyusun segala sesuatu secara realistik. Banyak orang yang menjadi hidup tidak realistik, saudara-saudara, oleh karena barangkali mereka telah berpikir secara salah. Dan yang terakhir, saudara-saudara, hadapi ketakutanmu. Ya, jadi diri sendiri dan ikuti mimpimu. Nah, 5 hal ini saudara-saudara yang dianggap sebagai ketakutan yang sesuatu yang harus dihadapi. Yang kalau kita tidak hadapi sekarang, maka kita akan menyesal seumur hidup kita. Saudara-saudara, itu soal menghadapi ketakutan kita. Dan jika ingin berhasil, saudara-saudara, maka kita harus bisa menghadapi kegagalan ratusan kali. Nggak usah takut kalau kita barangkali gagal 1 kali, 2 kali. Yang penting kita mengusahakan yang menjadi diri kita, saudara-saudara. Lihatlah bagaimana kemudian Tuhan akan tolong kita. Kalau kita berhasil, kita bisa, saudara-saudara, mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan kita dengan cara menghadapinya. Dan saudara-saudara, yang terakhir, kata Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima,
dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, saudara-saudara. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, nasihat firman Allah yang terbaik kalau tidak dijalankan pun tidak banyak gunanya. Ya. Roma pasal yang ke-14 ayat 17-19 berkata begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, Rasul Paulus mengatakan saudara-saudara agar kita mengejarnya. Dan saudara-saudara, dalam hal itulah kemudian firman Allah harus bisa diterapkan. Kalau nasihat itu begitu baik, kalau tuntunan firman Allah begitu baik, tapi tidak dijalankan, tidak banyak gunanya. Saudara-saudara, itu yang terjadi kepada Rehabeam. Bayangkan saudara-saudara, Rehabeam menerima nasihat dari para penasihat Salomo ayahnya. Tetapi dia lebih memilih untuk mengikuti nasihat dari teman-teman sebayanya dan akibatnya kerajaan itu menjadi terpecah. Saudara-saudara, nasihat yang baik yang diabaikan menjadi bencana bagi hidup orang. Dan tidak salah kalau firman Allah mengatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ayat 22, saudara-saudara. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, kita mendengarkan nasihat firman Allah, saudara-saudara, untuk mengendalikan kekhawatiran dan ketakutan kita. Tetapi hanya dengarkan saja, dan itu semua bagus di telinga kita. Tapi kita tidak melakukannya, useless. Ya adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Kalau mungkin kita katakan, Pak, dari semua 4 langkah itu apakah sesimpel itu? Ya, saudara-saudara, kegelisahan dan kekhawatiran harus bisa dinetralisir dengan keempat langkah ini. Yang pertama, saudara-saudara, pulihkan hubungan saudara dengan Allah. Pilih percaya kepada Yesus Kristus. Pilih untuk membangun hubungan yang kuat dengan Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, pilihlah untuk berdoa, menaikkan permohonan saudara, ucapan syukur saudara-saudara. Karena doa itu memiliki kekuatan untuk memindahkan fokus kita. Dan doa itu, saudara-saudara, kata firman Allah, Allah itu hidup dan akan memberikan upah kepada mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Doa itu efektif karena memang Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu nyata, saudara-saudara. Dan yang ketiga, belajarlah untuk memikirkan yang semestinya. Belajarlah saudara-saudara untuk memindahkan pikiran saudara dari pikiran terhadap masalah kepada apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Merenungkan firman, merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Memikirkan apa yang baik saudara-saudara, sebab hanya dengan mengendalikan pikiran itu, maka saudara dan saya bisa mengendalikan kekhawatiran dan ketakutan. Dan yang terakhir saudara-saudara, lakukan yang sudah diajarkan. Apa saja yang kita terima pada hari ini saudara-saudara, lakukan apa yang telah diajarkan. Nasihat firman Allah itu kita lakukan. Itu akan jadi berkat besar bagi kita semua. Mengatasi ketakutan dan kekhawatiran bukan sekedar menghancurkan ketakutan dan kekhawatirannya. Tetapi saudara-saudara, saudara memindahkan posisinya. Supaya apa? Supaya di hadapan saudara hanya ada cahaya, yaitu Tuhan dan kemuliaannya. Maka segala sesuatu tinggal di belakang. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saudara-saudara, sementara kita menundukkan kepala kita, jikalau ada di antara kita yang baru pertama kali ingin memperbaiki hubungannya dengan Yesus, atau mungkin saudara-saudara sudah lama meninggalkan Tuhan dan saudara perlu datang kembali kepada Yesus Kristus, maka ini adalah kesempatan yang baik. Ikutilah doa yang akan saya naikkan ini. Tuhan Yesus, pada hari ini saya menyerahkan diri saya kembali ke dalam tangan-Mu. Engkau menjadi juru selamat bagi hidup saya. Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa saya. Engkau menanamkan damai sejahtera-Mu di dalam saya. Sejahtera yang bukan diberikan oleh dunia ini. Yang tidak bisa dirampas oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap orang yang sedang mendengarkan firman Allah, yang telah mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu disampaikan. Kami berdoa supaya firman Allah berbicara ke dalam hati kami semua. Dan Tuhan, kami berdoa supaya pada waktu kami melaksanakan perjamuan kudus, hati kami betul-betul sudah dibaharui di dalam diri kami tentang hubungan kami dengan Tuhan. Hubungan kami dengan anak yang mengungkapkan tentang Bapa di surga. Kami berdoa supaya Kristus menjadi Raja di dalam hati dan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami bisa datang kepadamu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ketika kami sadar bahwa doa melakukan lebih banyak daripada yang kami bayangkan. Doa itu menjadi sangat berguna karena Allah kami hidup dan memberi upah kepada orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Doa itu menjadi berkuasa karena doa sanggup membantu kami untuk mengubah pikiran kami, arah pikiran kami. Dari masalah kepada kekuatan Tuhan. Dari persoalan kepada kehadiran Tuhan. Dari persoalan kepada penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk melakukan semua kebenaran ini, semua langkah ini menjadi kekuatan untuk mengatasi kekhawatiran maupun juga ketakutan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus, kiranya Tuhan akan menolong kami semua. Haleluya. Saudara-saudara, kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk menyiapkan semua unsur-unsur perjamuan di tempat kita masing-masing. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, jikalau kita sudah siap untuk melaksanakan perjamuan kudus, maka kita akan berdoa terlebih dahulu minta agar Tuhan memberkatinya. Bapa di surga, sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh proses ini, mendatangkan kekuatan dan berkat tersendiri bagi kami, sekalipun kami melaksanakannya di tempat kami masing-masing. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, jikalau kita sudah siap untuk melaksanakannya, saya undang kita semua untuk berdiri bersama-sama di tempat di mana kita ada. Dan angkatlah kepingan itu atau roti yang ada di tangan saudara-saudara yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. Saya akan bacakan firman Allah berkata demikian dari 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkatlah cawan itu di tangan kanan saudara-saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami ya Bapa yakin di dalam diri kami tentang hubungan kami dengan Kristus. Sebab barang siapa tidak yakin, dia goyah dan tidak akan bertahan. Segala ketakutan dan kekhawatiran itu dapat diatasi jikalau pada dasarnya kami memiliki hubungan yang baik dan kuat kami dengan Kristus, sebab Kristuslah yang akan menyatakan Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, bebas dari kekhawatiran dan ketakutan, dan biarlah Tuhan akan terus menuntun dan memberkati kita semua. Jangan lupa saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin menjadi jemaat digital gereja kami, maka saudara-saudara bisa mengklik tautan yang ada di kolom chat dan juga di deskripsi video dari YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap gembira di dalam Tuhan, tetap menjadi berkat bagi sesama kita. God bless.